Pertama kita bersyukur kepada Allah, pagi menjelang siang ini kita bisa kembali hadir secara virtual untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu hadis. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semua yang saya hormati, pertama saya mohon maaf tidak bisa menyalakan video saya karena saya dalam posisi gelap di ruang perpustakaan saya, dan kebetulan saya menggunakan laptop yang kameranya kurang bagus, sehingga meskipun saya on-kan kameranya tampilannya gelap. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah saya. Untuk teman-teman yang bisa menyalakan videonya, silakan nyalakan videonya. Dan kalau tidak bisa full secara total sampai akhir kuliah, ya bisa di off on kan. Jadi bisa di off, bisa di on, supaya saya bisa tahu posisi Anda di mana sebenarnya. Oke, kita hari ini akan memulai materi kuliah kita. Setelah pekan lalu kita membahas secara umum topik-topik kuliah kita, meskipun hanya topik awal, dan menjelaskan kompetensi dari capaian perkuliahan kita, pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengirimkan tugasnya. Meskipun saya belum periksa, tapi nanti mungkin setelah kuliah ini saya akan memeriksa tugas Anda, dan Anda bisa mengecek berapa nilai yang Anda peroleh dari tugas yang Anda kumpulkan. Oke, kita masuk ke materi tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar. Jadi ada 4 istilah nanti kita akan kaji ya, pada pertemuan ini. Ya, mengkaji dalam beberapa bagian. Yang pertama secara konseptual, ya, pengertian, apa pengertian hadis, apa pengertian sunnah, pengertian khabar, dan pengertian asar. Ya, dalam konteks pengertian kita akan selalu mendefinisikan setiap istilah ini dalam tinjauan etimologi dan terminologi, tinjauan lugawi dan istilahi. Apa makna bahasa dari kata hadis, dari kata sunnah, khabar, dan asar, apa makna istilah. Nah, nanti di makna istilah ini nanti akan lebih rumit, lebih luas ya, karena ada beberapa pandangan yang berbeda ya, dalam mendefinisikan hadis dan sunnah, khususnya di antara ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. Ya, oke, kita akan satu persatu kaji 4 istilah ini. Kita mulai pertama dari kata hadis. Ya, saya tidak akan menunjuk, saya persilakan siapapun di antara kita yang ingin membacakan catatannya tentang hadis, ya, dalam aspek konseptual, ya, pengertian hadis secara bahasa maupun istilah. Ya, silakan yang mau ingin membacakan, dan saya akan catat yang membacakan catatannya. Jadi saya akan selalu, ya, Nurfitlah Ardiansyah, silakan. Ya Pak. Silakan. Jadi secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru atau jadid, yang dekat atau qarib, dan warta atau berita atau kabar. Sedangkan secara terminologi adalah segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Saya kira itu, Pak. Oke, makasih banyak, Nurfitlah. Ya, Pak. Selanjutnya masih ada ingin menambahkan, mungkin ada hal yang Anda dengar dari Nurfitlah tadi tidak lengkap. Saya, Pak.
Andi Nurjana, silakan. Dalam pengertian hadis, hadis adalah teladan yang wajib diikuti, atau dalam risalah Islam, sebagian besar hadis diriwayatkan secara lisan oleh hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni dibalikkan dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang lama. Itu Pak. Oke, terima kasih banyak Andi Nurjana. Masih ada satu lagi yang ingin menyampaikan catatannya lebih baik? Elsa Fitri. Elsa Fitri, silakan Elsa Fitri. Hadis secara bahasa menurut KBBI adalah merupakan sabda, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan hukum yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Dan hadis ini juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Terima kasih. Oke. Dari 3 teman tadi yang membacakan catatannya, saya kira tidak selengkap yang kita ingin diskusikan. Dari aspek bahasa saya kira jelas ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan. Paling tidak ada 3 makna. Ada 3 makna dari kata hadis secara bahasa. Yang pertama, al-jadid, sesuatu yang baru. Ya, lawan dari al-qadim, sesuatu yang lama. Ya, jadi ya, kata hadis itu ya dalam bahasa Arab ya, dia bisa bermakna sesuatu yang baru. Ya, makanya sesuatu yang baru itu namanya hadis. Alam raya ini hadis. Ya, karena baru. Demikian pula ucapan-ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu sesuatu yang baru dalam pengertian didengar oleh sahabat, didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Ya, itu al-jadid. Yang kedua al-khabar. Ya, al-khabar. Jadi hadis itu sesuatu berita, informasi. Ya. Yang ketiga dia bermakna al-qarib, sesuatu yang dekat. Ya, lawan dari al-ba'id, yang jauh. Jadi ini 3 makna bahasa kata hadis secara umum yang dikemukakan oleh para ulama. Ya. Apa ada yang mendapatkan catatan tentang definisi bahasa hadis dari satu tokoh ulama yang bernama Muhammad Mustafa Az-Zomi? Ada menemukan catatan itu? Silakan kalau ada. Tidak ada ya? Saya, Pak. Oke. Ya, silakan Adibah, silakan Adibah. Menurut Muhammad Az-Zomi, hadis didefinisikan secara etimologi berarti komunikasi, kisah, dan percakapan yang bersumber dari Al-Quran maupun kitab-kitab hadis yang dapat kita lihat. Oke. Saya kira itu satu konsep dari Mustafa Az-Zomi, bahwa kata hadis itu dia secara bahasa bermakna komunikasi religius. Ya. Jadi komunikasi spiritual. Yang kedua dia artikan dengan cerita atau kisah. Saya kira ini hampir sama dengan khobar. Ya. Yang ketiga itu ada makna apa? Ada makna kisah. Jadi al-hadis bermakna al-kisah. Jadi Az-Zomi ini dia mencoba menggali ya, makna-makna kata hadis dalam Al-Quran.
Jadi Al-Quran sudah menggunakan istilah hadis. Ya, misalnya kalau Anda baca akhir surah Ad-Duha itu kan, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Ya. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, kabarkanlah, hadis. Ya. Jadi paling tidak Anda bisa memahami 3 atau 4 ya, atau 7 makna bahasa dari kata hadis itu ya, secara bahasa. Ya. Kita pindah ke makna istilah yang tadi teman-teman juga sudah sampaikan ya, dari Nutfitra, Andi Nurjana, Elsa. Hanya sayangnya tidak spesifik menyebut siapa pandangan ulama ya, yang mendefinisikan seperti itu. Ya. Tadi di awal saya katakan bahwa ada definisi dari ulama hadis dan ada definisi ulama usul. Ya, tentang hadis itu apa? Kalau yang punya catatan silakan menyampaikan catatannya. Yang tadi Nutfitra, Andi Nurjana, Elsa sampaikan, saya kira itu konsep dari ulama hadis. Ya, konsep ulama hadis yang menyatakan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan hal ihwal atau keadaan yang berkaitan dengan Nabi. Nah, itu bagi ulama hadis. Ya, bagi ulama usul, silakan kalau ada catatannya tentang itu. Saya, Desti. Pak. Silakan Desti, Juanita, silakan. Menurut istilah usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran dan Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan hukum syara. Ya. Sedangkan menurut jumhur al-muhaddisin, itu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Desti. Dari yang Desti sampaikan tadi itu, ada perbedaan yang mencolok, ya, ada perbedaan yang khas. Ya, kalau ulama hadis itu mendefinisikannya umum, ya, secara umum, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Nabi, baik itu perbuatannya, ucapannya, ketetapannya, itu masuk kategori hadis. Nah, kalau ulama usul, dia membatasi, ya, membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum syara. Ya, tadi yang Desi sampaikan di ujungnya itu, ya, yang bersangkut paut dengan hukum syara. Ya, jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hukum syara bagi ulama usul itu tidak masuk kategori hadis. Ya, jadi hanya ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang ada kaitan hukum syarahnya yang masuk kategori hadis. Ya, mudah-mudahan jelas ini ya. Nah. Ya, Pak. Ya, dari dua konsep ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan, ya, dalam mendefinisikan ini. Mengapa ulama hadis dan ulama usul berbeda di dalam mendefinisikan hadis? Ada yang menemukan catatan itu? Silakan. Desti, ada temukan catatannya tentang itu? Kelanjutan catatan itu ada nggak?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain ada? Silakan. Iya. Apa alasan atau mengapa bisa terjadi perbedaan dalam mendefinisikan hadis dari ulama hadis, ulama usul? Oke, ada dua alasannya. Ya. Yang pertama, berbeda dalam latar belakang keilmuan. Ya, jadi basic ilmu itu bisa menjadi faktor, kemudian kita bisa berbeda di dalam mendefinisikan sesuatu. Ya, kalau ulama hadis kan dia basicnya hadis. Ya, kalau ulama usul dia basis ilmunya usul fikih, ya hukum, ya hukum. Makanya dia menggunakan perspektif hukum, ya di dalam mendefinisikan hadis. Ya, jadi itu yang pertama, ya, latar belakang keilmuan. Yang kedua, dua kelompok ulama ini berbeda di dalam melihat kapasitas Nabi. Posisi Nabi, ya, bagi ulama hadis, ya, Nabi itu dilihat sebagai figur teladan, ya, uswah, ya, sebagai model, ya, sehingga hal-hal apapun yang Nabi ucapkan, yang Nabi lakukan, yang Nabi tetapkan itu menjadi hadis. Ya. Tetapi bagi ulama usul, itu melihat nabinya, dia hanya dalam posisi sebagai pembuat hukum syara. Ya, pembuat hukum syara. Jadi nabi sebagai legislator. Ya, dalam agama kita ini kan ada dua sumber hukum. Tadi, siapa tadi? Elsa ya. Ada dua sumber hukum ya. Ada Al-Quran, ada hadis. Ya, jadi ada Allah, ada Nabi. Ya, dua-duanya menjadi sumber hukum. Allah itu termanifestasikan pada Al-Quran, ya. Nabi itu ada di hadis. Ya. Sehingga bagi ulama usul, ya, karena Nabi itu sebagai wakil Allah yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan hukum-hukum syariatnya, maka hanya hal-hal yang berkaitan dengan syariat, dengan hukum syarah yang masuk kategori hadis. Ya, saya kira dua poin ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Iya, Pak. kalau Iya, ada Pak. pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Saya, Oke, Pak. Adiba silakan. Silakan Adiba. Dari yang saya baca, katanya sesuatu itu dapat dikatakan hadis apabila sesuatu itu terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Apakah itu benar, Pak? Ya, nanti saya akan singgung itu dalam konteks sunnah sebenarnya, dalam konteks sunnah. Ya, jadi ulama hadis dan ulama usul sepakat pada hal itu, ya, bahwa hadis itu hanya berkaitan dengan ucapan perbuatan ketetapan Muhammad ketika setelah dilantik jadi nabi. Ya, jadi ucapan Nabi sebelum ucapan Muhammad sebelum Nabi itu bukan hadis. Perbuatan Muhammad sebelum Nabi itu bukan hadis. Ya. Tapi nanti di konseptual sunnah nanti kita akan bahas itu secara ini. Ya, tapi apa yang tadi Adiba sampaikan itu betul, ya, bahwa hadis itu hanya dalam konteks Muhammad sebagai nabi. Ya, setelah Muhammad dilantik menjadi nabi. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Jana, Pak. Ya, silakan di Jana.
Kan kemarin itu tugasnya Pak tentang hadis, dan kebetulan ada juga tugas yang saya dapat Pak, mencari hadis dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan kebetulan itu Pak, saya dapat hadis yang artinya itu seluruh bumi adalah milik Imam Syiah. Jadi apa maksud dari hadis tersebut itu Pak? Seluruh bumi adalah milik Imam Syiah. Ya. Oke, saya kira nanti dilihat hadisnya itu ya. Apa itu betul ayat atau bukan ya. Dari apa yang tadi Jana sampaikan, saya kira ya sangat kita bisa nilai secara tekstual itu bukan hadis. Ya, karena bertentangan dengan informasi wahyu Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an kan dia katakan lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Ya, milik Allah, bukan milik Imam Syiah. Ya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah. Jadi kalau ada informasi-informasi yang menjustifikasi bahwa bumi langit ini miliknya dia, ya, miliknya Fadil, miliknya Adiba, itu pasti informasi hoax. Ya, informasi hoax itu. Ya. Itu memang dalam dunia Syiah itu memang apa ya? Syiah itu satu sekte dalam agama yang sangat ekstrim. Ya. Di dalam membuat informasi-informasi kenabian. Ya. Jadi Anda ya makanya Syiah itu seringkali disesatkan. Ya, meskipun bagi kita yang akademisi tidak boleh seperti itu bersikapnya, mesti berhati-hati ya, karena ya Syiah itu juga punya apa namanya? Punya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrem ya. Ada kelompok-kelompok kecil ya, yang biasanya kelompok kecil ini yang apa? Yang keras ya dalam berpandangan ya, dalam beragama. Ya. Jadi sekali lagi Jana, apa yang tadi Anda sampaikan, ya kalau betul Anda menemukan ucapan seperti itu, saya meyakinkan kita semua bahwa itu bukan hadis. Ya, kenapa bukan hadis? Karena bertentangan dengan informasi Al-Qur'an. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya. Kan di zaman sekarang ini sudah banyak hadis-hadis palsu Pak. Ya. Jadi cara membedakan itu hadis yang asli dengan hadis yang palsu itu yang bagaimana Pak? Ya, cara membedakannya adalah apakah ucapan-ucapan yang Anda baca itu dimuat di kitab hadis atau bukan. Ya, makanya kita harus merujuk pada referensi hadis, referensi kitab hadis. Ya, jadi kalau misalnya ya seperti yang tadi Anda baca, setelah kita cari di kitab hadis tidak ada, ya yakin itu bukan hadis. Ya hari ini kan sudah banyak macam model kitab hadisnya itu ya. Ada kitab hadis yang di dalamnya hanya berisi hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Ya, ada namanya kitab al-maudu'at. Nah, jadi ada ulama yang fokus hanya mengumpulkan ya dalam satu kitab ya hadis-hadis yang palsu itu. Ya. Ada misalnya Imam Albani ya, kitab Ad-Dhaifah. Ya, dia berusaha hanya mengumpulkan hadis yang dhaif saja. Jadi ya hari ini semakin maju ya ilmu pengetahuan, semakin berkembang kajian-kajian agama, sehingga ya kita mestinya tidak lagi menebarkan berita-berita kenabian sifatnya hoax itu. Ya. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya, masih ada silakan. Saya ada pertanyaan teman-teman, silakan. Dalam bagian sunnah, pada bagian hadis ini. Kalau tidak ada, kita pindah ke bagian kedua dari istilah tentang sunnah.
Silakan yang ingin membacakan catatannya tentang sunnah. Ada? Silakan. Saya Pak, Wardah Pak. Saya Pak. Wardah, silakan Wardah. Iya Pak. Nurul kita, Pak. Nur Pak. Wardah Pak. Ya, silakan Sri Indiani Wardana, silakan. Iya Pak. Sunnah secara bahasa berarti asyira al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Mungkin hanya itu, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin menyempurnakan? Nur Fitra, Pak. Silakan Nur Fitra Adiansa. Sudah tadi. Yang lain lagi, yang lain. Fitri Nur, silakan Fitri Nur. Sunnah menurut bahasa adalah cara atau jalan yang biasa ditempuh, baik terpuji maupun tercela. Sedangkan sunnah menurut istilah, ada beberapa perbedaan pendapat antara lain. Yang pertama, sunnah menurut istilah para ahli hadis. Setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dalam definisi ini, sunnah adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, sunnah menurut istilah ulama usul fikih. Setiap sesuatu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, dari perkataan, perbuatan, penetapan yang biasa dijadikan dalil dalam hukum syar'i. Yang ketiga, sunnah menurut istilah ahli fikih. Setiap sesuatu yang ditetapkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan merupakan bab, fardu, atau wajib. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih banyak Fitri Nur. Sekarang sangat lengkap tadi itu ya. Jadi secara bahasa, sunnah itu asyirah al-mutabba'ah. Ya, jalan yang diikuti. Ya, atau tadi Fitri menyebutnya at-tariqah mahmudah atau mazmumah. Ya, jalan yang terpuji maupun tercelah, itu sunnah. Ya. Sunnah kita bisa artikan kebiasaan. Dari jalan, kebiasaan, tradisi, ya, adat, itu sunnah. Ya. Ya, Pak. Nah, secara istilah tadi saya kira Fitri Nur sudah sempurna sekali tadi. Ada tiga tinjauan yang dia kemukakan. Ya. Dalam pandangan ulama hadis, ulama usul fikih, dan ulama fikih. Ya. Kalau ulama hadisnya tadi dia menjelaskan bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, ya, dan perjalanan hidup, ya, baik sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Nah, ini tadi yang tadi Adibah ya tanyakan. Jadi sunnah itu lebih bersifat umum ya dibanding hadis. Ya, karena sunnah itu mencakup kehidupan Nabi atau kehidupan Muhammad sebelum dan sesudah kenabian. Ya. Kalau hadis itu hanya terbatas pada pasca kenabian. Ya. Yang kedua, dari ulama usul fikih saya kira hampir sama, ya, hampir sama. Ya, bagi ulama usul fikih, ya, sunnah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi dalil hukum syara. Ya, dalil hukum syara. Jadi saya kira hampir sama dengan definisi dalam konteks hadisnya. Ya. Yang ketiga, ulama fikih. Ya, ulama fikih melihatnya sunnah ini bagian dari al-ahkamul khamsah. Hukum yang 5.
Ada yang bisa menyebutkan hukum yang 5 itu apa saja? Coba. Coba siapa yang bisa jelaskan hukum taklif yang 5 yang di dalamnya ada sunnah? Aulia Pratiwi bisa, silakan. Masih unmute mikrofonnya. Kenapa, Pak? Ya, hukum yang 5. Ya, Pak. Yang pertama wajib. Ya. Artinya dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika Nggak usah didefinisikan, disebut saja, disebut wajib. 1 wajib, 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga tahrim, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Iya. Jadi ulama fikih membawa istilah sunnah sebagai satu istilah hukum. Ya. Yang seringkali kita definisikan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu definisi klasik. Ya, definisi yang harus memotivasi kita adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ya, jadi orang yang tidak mengerjakan sunat rugi. Ya, karena ibadah sunnah itu menjadi pelengkap atau penyempurna dari ibadah wajib. Ya, kekurangan-kekurangan yang ada di ibadah wajib nanti disempurnakan oleh ibadah sunnah. Itu fungsi ibadah sunnah. Ya, jadi definisi sunnah bagi ulama fikih itu dikembalikan kepada hukum taklif, ya, yaitu mengerjakan mendapatkan kebaikan, meninggalkan ya, tidak apa-apa atau rugi. Itu yang dimaksud oleh sunnah bagi ulama fikih. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Di bagian sunnah. Ya, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita pindah ke bagian ketiga. Istilah ketiga itu khabar. Lutfia Zahra mau membacakan catatannya tentang khabar, silakan. Kabar secara bahasa. Saya, Pak. Ya, silakan. Kabar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Secara istilah, kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi definisi khabar tidak seluas definisi hadis dan sunnah, ya. Jadi khabar secara bahasa dia bermakna warta atau berita. Ya, secara istilah khabar itu adalah berita, ya, baik yang bersumber dari Nabi maupun dari sahabat. Ya, jadi sumbernya lebih luas, ya, tidak terbatas pada Nabi. Ya, saya kira khabar ini sama dengan sunnah juga. Sunnah itu tidak terbatas pada Nabi. Ya, sahabat juga bisa menciptakan sunnah. Ya, ada hadis Nabi nanti Anda baca itu, ya. Alaikum bisunnah wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin.
ya, atas kalian sunnahku, ya, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Saya kira di khabar ada masalah ya. Jadi Anda pahami bahwa khabar itu lebih luas dari aspek sumber ya. Dia bisa bersumber dari sahabat, ya, tidak hanya nabi. Ya, tidak seperti hadis ya. Kalau hadis itu hanya bersumber dari nabi saja. Ya. Oke, kita pindah ke asar. Asar itu siapa? Sri Indiani, Wadana? Oh, sudah tadi ya? Oke, Pak. Sudah tadi ya? Oke. Pak. Bu Azizah, Pak. silakan. Bu Azizah, silakan. Ya, Pak. Asar secara bahasa berarti bakiyatu asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, asar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Itu, Pak. Ya. Asar itu secara bahasa tadi adalah jejak, ya, atau bekas. Ya, itu makna bahasanya, asar. Ya, bekas atau jejak. Ya, secara istilah tadi Aziza menyebutnya hanya bersumber dari sahabat dan tabi'in. Ya, padahal asar itu juga bisa bersumber dari nabi. Jadi asar itu bisa bersumber dari nabi, sahabat, tabi'in. Ini lebih luas lagi ini. Ya, lebih luas lagi dari aspek sumber. Ya. Kalau tadi khabar sumber hanya sahabat, nabi. Kalau asar, nabi, sahabat, tabi'in. Ya. Istilah asar ini kita biasa kenal kalau teman-teman misalnya membaca ada istilah doa-doa yang maksur. Ya, doa-doa yang pernah atau bekas doa-doa Nabi. Ya, Nabi pernah berdoa dengan doa-doa itu. Ya, gitu. Itu kita biasanya kita menyebut dengan maksur, ya, asar. Ya. Atau dalam kajian tafsir namanya ada tafsir bil maksur. Ya, tafsir yang bersumber dengan riwayat-riwayat Nabi, ya, sahabat dan tabi'in. Ya, kalau kita bawa ke ini. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan secara konseptual tentang hadis, tentang sunnah, khabar, asar. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita pindah ke bagian kedua. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya, silakan. Hamka, Pak. Apa contoh dari khobar, Pak, yang perbuatan? Saya bertanya. Tadi Qurrat Ayun dulu. Silakan Qurrat Ayun. Contoh dari khobar, Pak. Ya, contoh dari khobar. Ya, saya kira semua hadis itu khobar itu. Ya, jadi kalau Anda membaca hadis, ya seperti yang tadi siapa? Jana sampaikan, yaitu khobar itu, khobar. Bahwa bumi ini milik Imam Syiah, katanya Jana gitu. Ya, silakan Halik. Ya, Pak, makasih. Halik, silakan Halik. Halik,
Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, kita pindah ke bagian kedua. Saya, Ya, Pak. ya silakan Reskiana. Reskian silakan Reskiana. Mengapa itu, Pak? Kabar itu lebih umum dari Putus-putus. mengapa kabar itu, Pak, lebih umum daripada hadis? Ya, lebih umum karena dia tidak hanya dibatasi oleh Nabi, ya. Dia bisa bersumber dari sahabat. Ya. Kalau hadis itu kan dia hanya milik Nabi saja, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi saja. Ya, kalau khabar itu bisa bersumber dari sahabat, itu khabar. Ya, sehingga dia lebih umum, lebih luas. Oke, Halik silakan, Halik. Saya Ustaz mau bertanya. Ya, silakan. Silakan Halik. Ya Ustaz. Bismillah. Ini Ustaz, mau saya tahu Ustaz, bagaimana itu cara membedakan Ustaz? Ini hadis kabar atsar Ustaz, karena saya menurutku Ustaz kan sama-sama semua pengertiannya Ustaz. Ya. Kan hadis itu dari perkataan Nabi, perbuatan secara bahasa Ustaz. Jadi bagaimana mau bedakan itu Ustaz, bilang ini kabar Ustaz. Oke, itu nanti yang kita bahas berikutnya ini. Ya, subbagian kedua. Ya, tentang persamaan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan athar. Ya, yang mestinya dari paparan tadi di awal tentang pengertian, baik bahasa istilah, Anda sudah bisa menemukan ya titik-titik persamaan, ya perbedaan dari 4 istilah ini. Ya, misalnya persamaan yang pertama adalah hadis, sunnah, khabar, asar bersumber dari Nabi. Ya, itu persamaan umumnya. Ya, sama-sama dari Nabi. Ya, tetapi ada perbedaannya. Ya, perbedaan yang tadi menjadi lawan pernyataan saya pertama tadi itu sunnah, khabar, asar ya bisa bersumber selain Nabi. Ya, sahabat bisa. Ya. Jadi makanya hadis itu lebih apa ya? Lebih umum ya. Atau lebih khusus. Ya. Sunnah khabar lebih umum karena dia tidak hanya bersumberkan dari Nabi saja, sahabat boleh, bahkan di asal tadi itu tabiin boleh. Ya. Jadi persamaannya semua keempat istilah ini bersumber dari Nabi. Ya, makanya pandangan ulama yang paling ekstrim adalah mereka mempersamakan antara hadis, sunnah, khabar, asar. Itu pandangan yang ekstrim. Ya, tapi kalau kita ingin membedakannya, maka pembedanya ya tadi itu. Ya, bahwa misalnya gini, tidak semua hadis semua sunnah adalah hadis.
Ya, semua sunnah adalah hadis, tidak semua hadis adalah sunnah. Ya, kita bisa membuat pernyataan seperti itu. Contohnya, Ya. Pak. Semua hadis, semua sunnah adalah hadis, tapi tidak semua hadis adalah sunnah. Ya, karena sunnah itu sebenarnya lebih menekankan pada aspek perbuatan. Ya, karena dia adalah tradisi, kebiasaan. Ya, kebiasaan Nabi, tradisi Nabi, hal-hal yang Nabi pernah lakukan. Ya, kalau hadis kan ya tidak selamanya ada kauliyah, ya ada takririah, yang boleh jadi kauliyah itu tidak Nabi tidak selamanya Nabi praktekkan secara terus-menerus. Ya, hanya sekedar menjadi informasi, pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi semua sunnah adalah hadis, tapi tidak semua sunnah. Semua sunnah adalah hadis, tapi tidak semua hadis adalah sunnah. Misalnya gini, ada hadis tentang pelihara janggut. Ya, ada hadis di mana Nabi memerintahkan sahabatnya memelihara janggut. Nah, pertanyaannya adalah apakah janggut itu sunnah atau bukan? Nah, ini kemudian kita bisa berbeda. Ya, ada melihatnya sunnah, ada melihatnya tidak. Ya, kalau saya pribadi melihat janggut itu bukan sunnah. Ya, meskipun ada hadisnya. Ya, karena hadis tentang janggut itu ya diperintahkan oleh Nabi sebagai identitas, ya tanda pengenal, ya untuk membedakan mana umat Nabi, mana yang belum menjadi umat Nabi. Ya. Yang kedua, kalau janggut itu sunnah, maka menjadi masalah bagi kita yang orang Asia. Ya, yang fisiologi tubuhnya tidak bisa tumbuh janggut. Ya. Sehingga orang-orang yang sangat keras menganggap ini sunnah bagi teman-teman Indonesia, Asia Tenggara, ya pada akhirnya dia memaksakan diri gitu, beli obat. Ya, padahal tidak semua tubuh manusia itu sama fisiologi tubuhnya. Ya, mungkin bagi orang Timur Tengah, ya orang Arab itu biasa, jangankan di janggut, ya di badan saja tumbuh, di badannya saja penuh bulu gitu. Ya, kalau orang Arab. Ya, kalau Indonesia ya susah itu. Ya, susah. Jadi tidak semua hadis itu sunnah, tapi semua sunnah adalah hadis. Ya. Bahkan Fazlur Rahman itu mengatakan bahwa hadis itu adalah verbalisasi sunnah. Ya, sunnah yang kemudian diverbalkan, ya menjadi narasi. Itulah hadis. Ya. Sehingga bagi Fazlur Rahman yang paling awal muncul adalah sunnah dulu. Nah, ini pandangannya Fazlur Rahman ini. Ya, sunnah dulu baru ya, muncul hadis. Ya. Jadi yang kedua, semua hadis adalah khabar. Ya, semua hadis adalah khabar, tapi tidak semua khabar adalah hadis. Kalau khabarnya dari Fadil bukan hadis itu. Jadi kalau Fadil membawa berita, ya bukan hadis itu, kan hanya khabar itu. Ya, khabar itu hanya bersumber dari Nabi, ya dari Nabi saja dan dari sahabat. Ya, tapi semua hadis adalah khabar, ya, berita. Ya, tapi tidak semua khabar hadis. Hadis yang bisa menjadi berita, hadis yang bersumber dari Nabi. Ya, yang bukan dari Nabi bukan, yang dari sahabat bukan gitu. Jadi saya kira silakan teman-teman merumuskan sendiri ya titik-titik persamaan perbedaannya ya dari apa yang Anda bisa tangkap dari kajian konseptual tadi itu. Ya, tentang apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar, apa itu asar. Masuk juga tabi'in, Ustaz. Ya, tabi'in
itu hanya menjadi bagian ya kalau saya tabiin itu tidak menjadi sunnah. Ya karena tabiin kan dia hanya mengamalkan amalia sahabat, ya. Amalia sahabat bersumber dari amalia Nabi. Ya meskipun ada amalia-amalia tertentu yang mungkin tidak punya referensi ya, pada hadis, tapi mereka punya kekuatan sumber ya, bahwa amalia ini punya rujukan ya, apa itu amalia sahabat atau amalia tabiin gitu. Ya makanya nanti Anda baca itu hadis alaikum bisunnah wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin gitu ya. Itu ada hadisnya itu. Oke, kita pindah ke bagian ketiga ya, karena kita lagi sisa 4 menit waktu kita sebelum Anda masuk ke bagian kuis ya. Jadi setiap akhir pertemuan ada kuisnya ya. Oke, bagian ketiga bentuk-bentuk hadis dan sunnah. Ya, ini juga bisa menjadi turunan dari konseptual tadi itu. Ya. Nah, dari definisi hadis sunnah, ya kita bisa menemukan bahwa ada paling tidak 4 atau 5 ya bentuk dari hadis sunnah itu. Yang pertama namanya hadis atau sunnah qauliyah. Ya, qauliyah. Ucapan Nabi. Ya, ucapan Nabi. Misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal sangat tergantung pada niatnya, itu qauliyah. Ya, qauliyah. Dan ciri-ciri qauliyah itu kalau teman-teman membaca hadis yang diawali oleh kata-kata qala atau yaqulu. Ya, qala nabiyyu. Nabi bersabda, Nabi berkata. Ya. Itu berarti dia qauliyah. Ya. Yang kedua ada namanya hadis atau sunnah fi'liyah. Ya, fi'liyah, perbuatan Nabi. Ya. Jadi Nabi melakukan perbuatan dan ini banyak kaitannya dengan ibadah. Ya, seperti sholat, ya, sholat, wudu, ya, itu bagian dari fi'liyah Nabi. Ya, makanya dalam hal sholat itu, ya, Nabi hanya menyampaikan satu pernyataan qauliyahnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi Nabi itu tidak pernah mengajari sahabat-sahabatnya ya secara verbal ya bahwa kalau Anda mau sholat angkat tanganmu sampai telinga, angkat tanganmu sampai dada, tidak ada itu. Ya, tidak ada ajaran Nabi seperti itu secara qauliyah. Ya, tapi Nabi langsung demonstrasi praktikal. Ya, praktikal. Jadi dia mempraktekkan. Ya, makanya Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Jadi hadis atau sunnah fi'liyah ini kalau dia berbentuk verbal ya narasi, maka yang menarasikan itu adalah sahabat. Ya, bukan Nabi. Jadi hadis fi'liyah ini maka menjadi kaul sahabat. Qaulus sahabat. Ya, qauliyah sahabat, bukan qauliyah Nabi. Ya, sahabat yang mengqauliyakan, yang mengucapkan sesuai apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi. Ya, biasanya itu kalau kita membaca hadis disimbolkan dengan kata-kata kana Nabi. Ya, bahwasanya Nabi begini gitu. Ya. Itu fi'liyah.
Yang ketiga takririyah. Ya. Kalau takririyah ini itu menjadi perbuatan sahabat. Ya, perbuatan sahabat yang kemudian Nabi menetapkan perbuatan itu. Ya, misalnya ada amalannya Bilal. Ya, Nabi pernah menyampaikan bahwa Bilal ini bunyi sendalnya sudah didengarkan di surga. Jadi Bilalnya belum meninggal, tapi bunyi sendalnya ya sudah didengarkan dalam surganya, dalam surga Tuhan. Ya. Ketika ditanya kenapa sampai Bilal seperti itu, ternyata Bilal itu punya amalan yang namanya sholat sunat wudhu. Ya, Bilal itu punya kebiasaan setelah dia wudhu dia melakukan sholat sunat. Ya, dan Nabi tetapkan itu sebagai satu amalia. Ya, satu amalia yang diprakasai oleh Bilal bin Rabah. Ya, jadi kauliyah, fi'liyah, takririyah. Yang keempat ada namanya hadis atau sunnah ahwaliyah. Ahwal. Ya, keadaan Nabi. Ya, keadaan Nabi ketika duduk, keadaan Nabi berdiri, berjalan, ya, keadaan Nabi ketika makan, itu semua bagian dari hadis, khususnya bagi ulama hadis. Ya, bagian dari ahwal. Ya, yang kelima ada namanya sunnah hamniyah. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapatkan itu ya. Sunnah hamniyah yang berkaitan dengan sesuatu yang Nabi rencanakan. Ya, tapi belum dilakukan, ya, tidak sempat Nabi lakukan. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Jadi ada tiga poin utama yang Anda pahami, ya, konseptual, ya, konsep, ya, definisi, pengertian. Yang kedua, persamaan, perbedaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk. Pekan depan, insya Allah kita masuk ke materi tentang struktur hadis. Ya, struktur hadis yang di dalamnya ada 4 bagian. Ada sanad, ada rawi, ada matan, ada mukharijul hadis. Ya. Dan juga silakan teman-teman lagi membuat catatannya, resumenya dari topik itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan jelas, sudah jelas, silakan Anda masuk di kuis. Ini sudah lewat jam 11. Di kuisnya saya setting, masih ada 7 menit. Ya, sorry. Ustaz, kemudian Ustaz. Ya, silakan Halik. Ustaz, absen Ustaz. Belum kita buka saya Ustaz. Absen Ustaz. Kenapa terlambat masuk? Tidak Ustaz, tidak lambat masuk. Dari tadi itu masuk Ustaz. Tapi mungkin kapan Ustaz dilupa Ustaz, absen. Oke. Yang lain masih ada? Ini sisa 26 orang yang gabung ini. Saya 25 orang. Ya, Pak. Ada Sri Indiani, Salmi, yang lain. Ini kan teman-teman 30. Pak, mau bertanya, Pak. 33. Silakan bertanya, silakan. Tadi kan Pak ada disebut sunnah hamiyah yang berkaitan dengan sesuatu yang Nabi rencanakan tapi belum sempat Nabi lakukan. Nah, Ya. saya penasaran apa yang sesuatu yang Nabi rencanakan tapi belum pernah dilakukan sama Nabi. Itu Pak. Oke, Apa silakan. contohnya Pak? Adiba, tahu itu Adiba, silakan. Iya Pak, Ya, boleh saya silakan. menjawab. Ya, silakan. Oke, salah satu contoh hadis hamniyah yaitu hadis yang menyebutkan bahwa keinginan Rasulullah yang belum sempat beliau realisasikan, seperti halnya keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas, yang artinya
Sewaktu Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah pun menjawab, "Tahun yang akan datang, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9." Abdullah bin Abbas mengatakan, belum tiba tahun mendatang itu, Rasulullah pun wafat. Sahih Muslim. Ya, Mungkin oke. salah satu contohnya. Ya, itu tepat sekali jawabannya. Ya, makanya kalau di hari Asyura itu kita puasa tidak hanya di Asyuranya, tapi juga di Tasuanya. Ada puasa Tasu'ah dan ada puasa Asyura. Meskipun Nabi belum pernah melakukan puasa Tasu'ah, puasa di hari ke-9 Muharram. Tapi Nabi sudah merencanakan. Ya, hanya belum tiba ajal, ya belum sempat dia lakukan, ya makanya itu masuk kategori sunnah hamiyah, ya baru dalam perencanaan. Nah, kenapa kita mengamalkannya? Karena kita mengamalkan ya kauliah Nabi, bahwa kalau tahun depan kita akan berpuasa juga di Tasu'ah untuk membedakan dengan puasanya umat Yahudi yang mengagungkan Asyurahnya. Oke, yang lain masih ada, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan Adiba. Untuk bentuk-bentuk hadis, saya dapat satu contoh lagi yang tadi tidak disebutkan, yaitu hadis ahwali, yaitu hadis yang menyebutkan tentang ihwal Nabi. Itu termasuk hadis ya, Pak? Ya, jadi ada satu kitab namanya itu isinya Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Ya, di dalamnya itu dia hanya berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan keadaan Nabi. Ya, bagaimana postur tubuh Nabi, bagaimana bentuk cincin Nabi, rambut Nabi, ya uban Nabi, bagaimana celak mata Nabi, ya. Meskipun semuanya itu hanya bersifat laporan, ya laporan para sahabat, ya tentang keadaan Nabi, ya itu ada namanya kitab Syama'il An-Nabi, ya, Syama'il Al-Muhammadiyah, ya nama kitabnya, ya itu berisi laporan-laporan sahabat, ya tentang bagaimana keadaan Nabi itu, ya pakaiannya, cara makannya, cara jalannya, ya, itu semua ada. Jadi tidak ada sosok manusia di muka bumi ini yang kisah hidupnya lengkap, ya, kecuali Nabi kita Muhammad, ya sampai pada hal-hal yang pribadi, ya direkam oleh para sahabat. Oke, sisa 2 menit lagi. Terima kasih banyak. Ya, silakan Halik. Di luar dari materi, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Dalam hadis dijelaskan, wa anna afdalul laili lailatul maulidi syarif, summa lailatul qadri, summa lailatul jumat, summa lailatul isra. Pertanyaan Ustaz, kenapa malam maulid lebih utama daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat dan turunnya Al-Quran malam tersebut, Ustaz. Ya, karena malam kelahiran Nabi itu ya malam yang bisa mengubah dunia. Ya, tidak akan ada malam Lailatul Qadar tanpa ada malam kelahiran Nabi. Ya, makanya kalau Anda membaca kitab Al-Bastanji, kitab Al-Bastanji itu, ya Nabi lahir itu kan padam lampu penyembahan Persia itu. Jadi kuatnya kedahsyatan kelahiran Nabi itu. Ya. Jadi tidak salah itu ya, bahwa bulan yang paling mulia itu ya bulan kelahiran Nabi, karena dengan malam itu ya mengubah dunia.
ya, mengubah segala keadaan ya, dari kehidupan ini. Oke, ini hanya 25 yang bergabung ini di Google Meet ya. Jadi 8 tidak bergabung ya. Siapa-siapa wallahu alam. Terima kasih banyak teman-teman yang aktif ya. Ada Nur Fitra Adiansa, Andi Nurjana, Elsa, Adiba, Desti, Sri Indiani, Fitri Nur, Lutfi, Nur Aziza, Halik ya. Yang aktif hari dalam pertemuan pertama. Jadi semua dalam catatan saya. Jadi saya akan semua mencatat setiap pertemuan siapa-siapa ini. Yang di Google Meet siapa-siapa yang tidak hadir ini? Sri Indiani, Salmi, Reskiana, Ramla, Qurratu Ayun, Aziza, Ainur Yusuf. Yang pastinya 8 ya, 7 yang tidak hadir ya. Mungkin keluar masuk ya. Jaringan kurang bagus. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Sehat selalu, salam sama keluarga di rumah. Silakan Anda masuk ke Lentera untuk mengerjakan kuis ya. Ada 5 nomor soal kuisnya, tapi 5 nomor itu sudah saya semua jelaskan tadi. Ya. Mohon jangan Anda mengcopy paste jawaban dari internet ya. Kalau saya tahu itu saya akan errorkan nilainya. Meskipun benar jawabannya. Iya, Pak. Anda jawab sesuai catatannya saja. Catatan yang Anda sudah tulis atau catatan yang Anda dengar dari saya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.